Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Umi Mauliatul Ula dengan NPM 0132 dari kelas MKS 6B. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen operasional. Oke, di sini saya akan mempresentasikan peta konsep dengan materi permasalahan dalam manajemen operasional. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Oke, apa aja sih permasalahan yang ada pada manajemen operasional? Oke, di peta konsep ini sudah ada beberapa poin tentang permasalahan manajemen operasional. Oke, permasalahan yang pertama di sini ada tentang kualitas produk atau layanan. Nah, di mana kualitas produk ini biasanya masalahnya itu tentang produk yang cacat. Jadi, tim manajemen harus mengontrol dan memastikan produk tidak ada cacatnya. Mereka juga harus mengawasi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada yang cacat pada produk, tim harus segera bertindak untuk memperbaikinya. Nah, untuk masalah layanan itu bisa di keterlambatan pengiriman misalnya. Nah, keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi target dan tanggal waktu yang telah ditetapkan. Nah, manajemen operasional harus memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan dikirim tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, permasalahan yang kedua di sini ada efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional biasanya masalah yang timbul itu penggunaan metode penjadwalan yang salah. Nah, penggunaan metode penjadwalan yang salah dapat menyebabkan efisiensi operasional ini menjadi buruk gitu. Contohnya, jika metode penjadwalan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka efisiensi operasional tidak dapat dijamin gitu. Nah, selanjutnya itu permasalahan yang ketiga di sini ada manajemen persediaan. Nah, biasanya ini masalahnya itu tidak mengetahui stok detail atau tidak adanya informasi detail tentang stok yang tersedia, terus dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan persediaan gitu. Terus biasanya juga rawan terjadinya kesalahan. Nah, kesalahan dalam pengelolaan persediaan dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok. Nah, yang nantinya dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, oke, permasalahan yang keempat. Di sini ada biaya operasional. Nah, biaya ini biasanya itu yang muncul masalahnya biaya yang tidak terkendali. Ini terjadi ketika biaya operasional melebihi perkiraan atau tidak terkelola dengan baik, seperti biaya bahan baku yang naik tajam atau biaya tenaga kerja yang tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh gitu. Terus yang kelima di sini ada poin yang kelima di sini sumber daya manusia. Nah, di mana sumber daya manusia ini biasanya itu ketidakcocokan keterampilan atau kekurangan keterampilan, juga bisa kekurangan atau pengalaman dalam tim operasional. Jadi, karyawan mungkin tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik jika mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan. Hal ini dapat mengurangi produktivitas dan kualitas hasil kerja. Oke, masalah selanjutnya itu ada di poin ke-6 yaitu teknologi dan sistem informasi. Nah, di mana permasalahan ini itu biasanya kegagalan sistem, yaitu masalah teknis atau kerusakan peralatan yang mengganggu operasi gitu. Terus juga biasanya ketergantungan pada teknologi yang ketinggalan zaman atau penggunaan teknologi yang sudah usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan operasional masa terkini gitu, atau
artinya itu sudah ketinggalan zaman gitu. Terus di sini juga ada permasalahan yang ketujuh. Di sini ada kepatuhan regulasi. Nah, masalah dalam kepatuhan regulasi bisa menjadi tantangan serius loh bagi perusahaan, terutama dalam menghadapi kerumitan peraturan dan perubahan yang terus-menerus gitu. Seperti ketidakpahaman atas persyaratan regulasi gitu. Nah, perusahaan mungkin kesulitan gitu memahami dengan jelas persyaratan regulasi yang berlaku dan bagaimana menerapkan dengan operasi setiap harinya kayak gitu. Oke, selanjutnya poin ke-6 yang terakhir yaitu resiko operasional. Nah, di mana masalah risiko operasional merujuk pada kemungkinan terjadi kerugian atau gangguan dalam operasi sehari-hari suatu perusahaan gitu, akibat dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Contohnya seperti gangguan pemasok bahan baku atau komponen dari pemasok eksternal gitu, atau gangguan yang dapat terjadi gitu. Contohnya seperti kualitas bahan baku yang rendah. Nah, bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi dapat mengakibatkan kereturan sehingga mengganggu proses produksi dan meningkatkan biaya. Oke, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dalam peta konsep imajinasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.